Jumpa lagi di Wasabi. Waktunya Sakura bicara bersama saya Pak Parta dan saya Pak Mualim. Oke, saya ini guru matematika di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Dan rekan saya ini gimana? Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Oke, gimana kabarnya Pak Mul? Ya, alhamdulillah Tenggara sehat. Bapak gimana? Saya juga sehat ya. Gini ya, untuk podcast kita hari ini kita akan membicarakan masalah mengenai pembelajaran ya dan pengalaman kita sebagai guru selama satu semester ini. Kan Pak Mul tahu juga kan, di awal semester ini kita sempat PTM sempat kan, lagi daring, lagi kemudian kembali PTM. Tentu saja akan banyak pengalaman-pengalaman yang layak untuk kita sharing bersama. Betul. Jadi kalau dari pengalaman atau cerita Pak Mul, apa yang kira-kira menarik untuk kita sharing hari ini Pak Mul? Ya, dari proses pembelajaran mungkin itu yang menjadi penting untuk kita bahas Pak. Jadi masalah, karena bagaimanapun kita sebagai seorang guru juga pasti punya banyak masalah dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Itu sebenarnya menjadi masalah kita nanti. Nah, jadi contohnya gimana? Coba. Contohnya misalnya masalah yang saya alami gitu Pak ya. Masalah yang saya alami di kelas, contohnya proses pembelajaran gitu. Proses pembelajaran kita hari ini itu kan berbasis konten gitu. Kita hanya berbasis apa yang ada di dalam buku atau teks yang kita ajarkan atau materi-materi yang ada kita ajarkan gitu. Terus yang kedua masalahnya adalah selama ini saya mengajar itu hanya berdasarkan dari perspektif saya gitu, dari kebutuhan saya mengajar gitu. Saya tidak pernah menanyakan kepada siswa apa sih yang mereka butuhkan dalam proses belajar mengajar. Itu sebenarnya masalah. Jadi tujuan diskusi kita hari ini apa kita tegaskan Pak? Ya, diskusi kita hari ini adalah untuk mengeksplor, menggali masalah-masalah dalam proses belajar mengajar kita di kelas gitu Pak. Tadi kan Pak Mul bilang masalahnya pembelajaran berbasis konten aja, tes. Kemudian Pak Mul juga sempat cerita, apalagi nomor 2 Pak Mul? Yang kedua tadi tentang materi yang saya ajarkan itu hanya berbasis dari perspektif apa yang saya butuhkan gitu, bukan dari apa yang siswa butuhkan. Gitu. Kita fokus satu-satu dulu ya. Pak Mul, yang pertama itu kan mengenai pembelajaran hanya berbasis konten. Apa yang menyebabkan Pak Mul khawatir mengenai kegiatan pembelajaran seperti itu? Ya, saya khawatir ketika kita hanya mengajar berbasis konten, siswa tidak bisa menangkap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Mereka tidak bisa mengeksplorasi ide sejauh mungkin, sehingga dalam proses belajar mengajar itu terkesan kaku gitu dalam proses belajar mengajar kita, sehingga siswa tidak bisa mengembangkan ide-ide dan akal pikiran mereka gitu Pak. Terus yang kedua, selama ini saya mengajar hanya tergantung dari perspektif saya gitu. Saya tidak pernah menanyakan itu kepada siswa, apa sih yang mereka butuhkan kepada siswa. Nah, ada dampak negatifnya Pak Mul yang dari masalah Pak Mul itu yang membuat Pak Mul resah? Ya, dampaknya yang sangat nyata buktinya. Ya, kalau saya lihat selama ini proses peningkatan kompetensi siswa itu melambat gitu ya. Melambat. Iya, melambat. Karena kenapa? Ya, siswa yang aktif, oke lah, siswa yang aktif itu mungkin agak-agak sedikit bisa menerima itu. Tetapi bagaimana dengan siswa yang tidak aktif? Mereka tidak bisa mengembangkan idenya karena mereka melihat teks-teks di dalam buku itu ya hanya sebagai teks saja gitu. Dia tidak bisa mengembangkan ide di luar sana gitu Pak. Jadi yang selama ini Pak Mul lakukan bagaimana dalam pembelajaran di kelas? Nah, yang selama ini saya lakukan ya itu tadi dalam maksudnya Bapak evaluasi saya gitu. Evaluasi Bapak mengenai pembelajaran di kelas gimana? Yang saya lakukan selama ini adalah saya berusaha mengintegrasikan materi terkait dengan konten dengan konteks yang ada di luar sana. Saya kan guru sosiologi, jadi saya harus mengintegrasikan masalah-masalah di luar sana, di masyarakat sana, saya harus masukkan ke dalam kelas gitu, sehingga siswa bisa menangkap, kemudian dia bisa mengeksplorasi ide apa yang mereka pikirkan gitu. Kemudian yang kedua, saya mengevaluasi bahwa selama ini karena saya hanya mengajar menggunakan perspektif saya pribadi sendiri, tidak pernah berbasis siswa, makanya saya berusaha untuk memotivasi siswa agar mereka bisa menangkap atau agar bisa lebih aktif lagi gitu. Apa sih yang mereka butuhkan dalam proses belajar sosiologi ini?
Gitu, Pak. Oh, jadi ke konteks ya masalahnya? Iya, lebih ke konteks. Konteks. Contohnya gimana penerapannya? Yang Bapak lakukan? Contohnya dalam penerapan di kelas, misalnya saya membahas materi tentang konflik misalnya Pak ya. Dalam sosiologi itu kan ada materi tentang konflik. Nah, saya melemparkan itu kepada siswa, kira-kira apa sih, kenapa sih kalian belajar sosiologi? Kenapa sih kalian belajar tentang konflik? Kira-kira apa sih tujuan kalian belajar tentang konflik? Nah, mereka kemudian mencari tahu tentang konflik-konflik yang ada di masyarakat sana. Contoh misalnya tentang konflik agraria, konflik tanah gitu, atau konflik tentang kelas pekerja dengan pengusaha gitu, tentang kenaikan upah. Nah, mereka kemudian menggali materi-materi itu di luar sana, kemudian dia memasukkan ke dalam kelas. Kemudian mereka diskusikan bersama dengan teman-temannya, lalu dieksplor di depan kelas gitu, Pak. Itu evaluasinya sih. Hasil evaluasi yang sudah Bapak lakukan? Ya, untuk saat ini itu evaluasi yang saya lakukan. Kemudian masalah yang kedua tadi, saya kemudian menanyakan itu, membuat sebuah kelompok, menanyakan itu kepada siswa, mereka aktif bertanya kepada saya apa sih yang mereka butuhkan selama ini gitu. Kemudian saya memberikan respon, kemudian kita berdiskusi, berdebat satu sama lain gitu, berdebat tentang materi-materi yang kita sampaikan di kelas gitu, Pak. Jadi itu yang sudah Bapak lakukan? Iya. Ya, jadi sebelum kita ngambil langkah lebih jauh, kita coba buat listnya ya? Ya. List permasalahannya kita ulangi lagi sekali. Ya, masalah pertama yang tadi saya sampaikan bahwa selama ini kita belajar tentang hanya berbasis, proses pembelajaran kita berbasis konten saja. Terus yang kedua, selama ini saya juga mengajar hanya berbasis apa yang saya tergantung dari perspektif saya pribadi gitu. Saya tidak pernah menanyakan itu apa yang menjadi kebutuhan siswa. Kemudian kita list solusi yang sudah Pak Mul sampaikan tadi. Ya, solusinya tadi tentang terkait dengan pembelajaran berbasis konten. Ya, solusinya kita harus mengintegrasikan antara konten dan konteks. Gitu. Jadi tidak hanya konten saja, tetapi ada konteks yang harus kita integrasikan ke dalam kelas. Misal contohnya tadi di luar sana kita harus masuk masalah-masalah yang ada di luar masyarakat atau di luar kelas. Contohnya di masyarakat kita harus masukkan ke dalam kelas gitu. Terus yang kedua, kita membuat kelompok di dalam kelas, kemudian kita diskusi, sharing, berdebat bahkan dengan siswa, kira-kira apa yang menjadi kebutuhannya mereka gitu. Tuh, ada hambatannya kira-kira Pak Mul kalau mau mewujudkan solusi itu? Ya, kalau bicara tentang hambatannya jelas ada Pak ya. Di mana-mana masalah pasti, di mana-mana kita mencarikan solusi pasti selalu ada hambatan gitu. Hambatan yang saya temukan selama ini adalah bagaimana cara mengintegrasikan antara konteks dan konten ini. Karena karena ini penting sekali. Cara mengintegrasikan antara konteks dan konten ini cukup sulit. Karena kita harus mencari masalah di luar sana, kemudian memasukkan ke dalam kelas, kemudian konten atau buku yang menjadi landasan kita ini harus sesuai dengan apa yang ada di konteks tersebut. Konteks itu harus sesuai dengan apa, Pak? Konteks itu harus sesuai dengan apa yang menjadi apa yang ada di dalam konten tersebut. Konteks harus sesuai dengan apa yang di konten. Iya. Ya kan gini, saya nyambung pertanyaan lupa saya tanyakan tadi mengenai masalah dulu kan sebelumnya pembelajaran Pak Mul berbasis konten. Iya, konten. Kenapa Pak Mul memilih berbasis konten sebelumnya, Pak Mul? Apa yang menjadi landasan Pak Mul? Ya, karena kita sebagai guru kan punya kurikulum Pak ya. Ya punya kurikulum, artinya kita sudah diarahkan untuk proses pembelajaran kita ya harus sesuai dengan apa yang menjadi acuan kita, yaitu kurikulum. Jadi selama ini kurikulum kita tidak pernah memberikan kemerdekaan kepada kita, kebebasan kepada kita dalam proses pembelajaran mengajar gitu. Kita harus berbasis apa yang menjadi patokan atau aturan regulasi di kurikulum tersebut, yaitu tadi hanya berbasis konten, tidak pernah berbasis tentang konteks. Jadi dulu Pak Mul takut lebih memilih ke konten karena tidak mau melenceng dari Iya, betul sekali sebenarnya ya. Padahal Pak Mul tahu sebenarnya yang berbasis konten lebih baik. Iya. Jadi sekarang bagaimana Pak Mul berpikir bagaimana caranya mengintegrasikan pembelajaran berbasis konteks tetapi tidak gimana Mul tadi? Supaya konteks yang tadi ini tidak melenceng dari konten yang ada. Dan Pak Mul sudah tahu mungkin solusinya. Iya. Oke. Jadi kita udah bicara mengenai permasalahan, kita bicara mengenai solusi, kita bicara mengenai hambatan itu. Nah, dan cara untuk meminimalisir hambatan itu. Tadi gimana? Cara meminimalisirnya ya
kita harus sering-sering diskusi dengan siswa, kita harus berkawan dengan siswa. Itu penting sekali karena hubungan chemistry antara guru dan siswa itu kita harus bentuk. Itu yang menjadi cara saya meminimalisir agar apa yang menjadi kebutuhan siswa itu bisa tersampaikan ke saya gitu. Kemudian tadi tentang konten dan konteks, gimana? ya integrasinya, cara meminimalisirnya adalah bagaimana supaya siswa ini harus memperdalam literasinya dulu. Memperdalam literasi apa Ya. hubungannya Pak Mul antara integrasi konten-konten? Iya, dan karena literasi? jangan sampai nanti mereka membawa sebuah masalah di dalam kelas, dari masyarakat membawa masalah dalam kelas, tapi dia tidak punya literasi yang dalam terkait dengan apa yang menjadi masalah mereka di sana. Misalnya konteksnya tentang konflik misalnya, dia bawa masalah tentang konflik ke kelas, tapi literasi tentang konflik itu masih kurang. Ya kan, literasi tentang bacaan-bacaan tentang konflik itu masih kurang, sehingga siswa ini perlu mendorong literasinya. Ya, mendorong literasi dulu. Apa yang sudah Pak Mul lakukan untuk mendorong literasinya? Coba, siapa Ya. tahu Pak Mul punya kiat-kiat kreatif. Ya, saya ya karena saya potensinya di bidang IT ya sedikit, Yeah. saya punya sedikit kelebihan di bidang IT, makanya saya sekarang membuat sebuah konten di Instagram gitu. Konten di Instagram. Ya, namanya Sosiologi Day, nama akunnya Oke, gitu. ikut bisa follow ya rekan-rekan yang menonton. Sosialisasi apa namanya? Sosiologi Day. Oke, Sosiologi Day. Gimana? Nah, di situ di dalamnya terkait dengan konten-konten materi yang ada di sosiologi, konten-konten sosiologi gitu. Nah, nanti itu yang akan saya bagikan ke siswa. Jadi, siswa itu asik belajarnya, tidak hanya berbasis tentang tidak hanya berdasarkan buku, tetapi dia bisa belajar di Instagram gitu. Ya, menarik sekali. Iya. Iya, ya, mungkin saya juga bisa diterapkan di pembelajaran matematika kayak gitu. Iya. Lebih menarik lah saya Iya, berbasis iya. sosial media. Iya, Oke, iya, kita udah bicara masalah, kita udah bicara solusi, kita udah bicara hambatan, Iya. kita udah bicara bagaimana cara meminimalisir hambatan. Iya. Sekarang dukungan dari siapa saja yang Pak Mul butuhkan? Ya, pertama tentunya pimpinan ya. Pimpinan Pimpinan. saya sangat butuh dorongan dari pimpinan, motivasi dari pimpinan supaya apa yang saya kerjakan ini bisa bermanfaat bagi guru dan bagi siswa maupun guru-guru lainnya gitu. Dari pimpinan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ya MGMP, Dari teman-teman MGMP. MGMP gitu. Kemudian yang ketiga adalah mitra kerja kita ya guru-guru, untuk guru-guru, terutama Bapak juga menjadi panutan saya di sekolah ini iya. gitu. Kalau dari MGMP dukungan seperti apa realnya yang Kalau dari MGMP biasanya teman-teman di MGMP bisa membuatkan materi gitu, kemudian saya yang mengolah gitu dan mengintegrasikan dengan konteks yang ada gitu. Oke, bagus sekali Pak Mul. Jadi Pak Mul sudah lengkap nih, komplit nih. Ya. Mengidentifikasi masalah sudah, menemukan solusi sudah, meramalkan hambatannya sudah, Ya. meminimalisir hambatan sudah, mengetahui siapa saja yang Pak Mul harus hubungi untuk mencari dukungan. Ya, betul. Sekarang apakah Pak Mul berkomitmen melakukan itu semua Pak Mul? Ya, semoga saya berkomitmen ya. Itu menjadi niatan saya tersendiri juga. Semoga saya bisa berkomitmen agar apa yang saya lakukan ini bisa konsisten hingga selamanya gitu. Oh, apa buktinya komitmennya dalam jangka dekat? Komitmennya saya adalah saya tidak pernah mundur ketika saya lagi down misalnya ada suara-suara atau kritikan-kritikan ya saya tidak pernah mundur karena itu menjadi niatan saya dari hati bahwa ya saya harus tetap konsisten dalam menjalankan ini. Kan sebagai manusia namanya saja sebagai manusia kita kadang-kadang lupa dengan komitmen Ya. kita sendiri kan itu. Ya, betul. Siapa saja yang bisa mengingatkan Pak Mul untuk kembali berkomitmen? Ya, itu tadi pimpinan MGMP dan ya terutama Bapak lah sebagai panutan saya di sini. Sekali lagi bahwa Bapak ini bisa menjadi motivator bagi saya agar bisa mendorong saya, ya itu yang saya harapkan sih. Ya, tentu saja kalau memang Pak Mul membutuhkan bantuan saja, tentu Ya. saja saya dengan senang hati menolong Pak Mul. Ya. Apalagi Pak Mul juga turut menginspirasi saya ya dengan Ya. pembicaraan Iya. yang tadi, yang bisa juga saya terapkan pada pembelajaran saya dan bisa diterapkan oleh guru-guru lain dalam pembelajarannya. Iya. Oke, terima kasih Pak Mul Ya. atas pembicaraan Siap. kita kali ini. Siap. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi Siap. mengenai topik yang lain lagi. Siap. Salam super Pak Mul. Sampai jumpa di channel ini, di acara Wasabi. Terima kasih.